Chào Sang Hao. Halo semuanya, apa kabar? Nah, minggu ini kita masih melanjutkan materi kita minggu lalu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Oke, tujuan pembelajarannya di sini yang pertama menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan yang kedua menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Ya, ini lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita udah membahas pengertian interaksi sosial, ciri-cirinya, syarat-syaratnya, dan terakhir faktor-faktor interaksi sosial. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk interaksi sosial itu. Oke, jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu menurut John Gillin ya, interaksi sosial itu berlangsung dalam dua jenis. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Asosiatif artinya interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan atau integrasi sosial. Sementara proses disosiatif yaitu interaksi sosial mengarah kepada perpecahan atau disintegrasi sosial dengan cara melawan seseorang atau kelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Jadi anak-anak biar biar mudah ingatnya, kalau asosiatif berarti dia menyatu. Semua hal yang terjadi dalam interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan berarti asosiatif. Sebaliknya, kalau disosiatif berarti dia pecah, ya. Segala hal yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat berinteraksi sosial yang mengarah kepada perpecahan berarti disosiatif. Seperti itu. Asosiatif menyatu, disosiatif pecah atau berpisah. Oke. Nah, kita masuk proses asosiatif. Itu ada tiga ya. Ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama itu adalah suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau akomodasi, proses yang menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan dan mencapai kestabilan. Kalau asimilasi, cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, anak-anak bisa lihat di buku cetaknya itu ya, di halaman 90. Nah, itu contoh kerjasama ya, penduduk sedang gotong royong membersihkan jalan. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama, ya, usaha bersama. Oke, itu kerjasama. Nah, dalam pelaksanaannya, kerjasama itu ada 5 bentuk ya. Ada kerukunan, bargaining, operasi, koalisi, dan joint venture. Nah, di sini ada contohnya. Contoh kerjasama di masyarakat sekitar, antar sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Itu kerjasama. Tapi ingat, di sini kerjasama yang membawa ke nilai positif, bukan kerjasama untuk hal yang negatif. Mencontek, kerjasama kan, nah itu nggak boleh. Oke. Yang kedua, akomodasi. Nah, proses yang menunjukkan usaha-usaha untuk meredakan pertentangan. Nah, artinya ada penyelesaian untuk sebuah permasalahan itu namanya akomodasi. Nah, di sini bisa dicontohkan misalnya penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, ada mediasi, ada toleransi, pengadilan, dan lain-lain. Oke? Itu beberapa bentuk akomodasi, ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stelemet, dan adjudikasi. Itu kita tidak membahas sampai di sana. Kita hanya membahas pengertian akomodasi saja. Oke? Yang ketiga, asimilasi. Cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, contohnya di sini misalnya nih ya, orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia, warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Nah, itu contoh dari asimilasi, ya. Bisa itu dalam hal cara berpakaian, dari makanan, minuman, dan lain-lain, ya. Kita lanjutkan proses disosiatif. Tadi mengarah kepada perpecahan. Yang pertama kompetisi atau persaingan. Proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Kalau kontravensi, sikap yang mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau suatu golongan tertentu. Dan terakhir pertentangan atau konflik. Suatu proses untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Jadi kalau proses disosiatif ini, nah, dia ada tingkatannya. Pertama kita bersaing dulu, ya. Ini proses untuk mengalahkan orang, ya, persaingan, lalu naik lagi ke kontravensi. Nah, kontravensi ini sudah mulailah misalnya fitnah, ajakan-ajakan untuk menyebar kebencian itu udah tahap kontravensi. Nah, tahap ketiga lebih ekstremnya lagi itu sudah terjadi konflik. Berarti itu sudah ada ancaman dan kekerasan, ya. Nah, contohnya itu ada di buku cetaknya itu ya di halaman 92. Jadi kalau masih kompetensi itu masih contohnya pertandingan futsal, itu suatu bentuk kompetensi. Lalu ada kontravensi dan yang terakhir ada pertentangan.
Pertentangan di sini misalnya terjadi demonstrasi dengan anarkis. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, ini contoh lebih supaya lebih mudah dipahami di gambar asosiatif ya. Kerjasama, ini kerjasama. Lalu di sini ada akomodasi, lalu di sini ada asimilasi. Nah, di sini ada persaingan. Nah, ini masih sehat kan? Balapan ini persaingan. Oke. Lalu di sini ada mulai nih menghasut dan yang terakhir ini ada udah ada ancaman dan kekerasan. Oke. Nah, jadi tidak semua hal, nah yang harus kalian ingat di sosiatif ini tadi kan bilang ke perpecahan. Nah, tidak semua kalau udah masih dalam tahapannya persaingan itu mengarah kepada perpecahan. Contoh misalnya perebutan juara kelas, itu merupakan kompetisi. Oke, sorry, kompetisi. Berarti itu masuk dalam disosiatif. Oke, bisa dipahami ya. Baik, tugasnya di sini, nah udah ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, kompetisi, kontravensi dan pertentangan. Kalian silakan cari masing-masing satu contoh. Kalian bikin tabel, tulis di buku catatan, foto dan kirim ke Google Classroom. Oke, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Silakan dikerjakan tugasnya, kumpul sesuai deadline. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selesai kuesioner SP. Dadah.